Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Di sini saya Isa Haidar sebagai host talk show peminatan studi lanjut BK dalam bidang belajar dan karya. Sudah hadir bersama saya kelima narasumber yang sangat hebat, yang sangat kompeten dalam bidangnya masing-masing, yang akan kita ajak berbincang-bincang bersama dalam acara kali ini. Baik, di samping saya ada Kak Novita, say hi. Hai. Kemudian ada Kak Umi. Hai. Kemudian ada Kak Utia. Hai. Kemudian ada Kak Fia. Hai. Dan ada Kak Rani, say hi. Hai. Nah, langsung saja kita ke narasumber pertama yang mengerti dalam masalah bakat minat pada suatu individu atau konseling. Jadi menurut Kak Novita, apa saja sih hal yang bisa dilakukan individu untuk bisa menelaah bakat dan minat mereka? Baik, terima kasih Mas Usam. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang pemahaman yang saya ketahui tentang minat dan bakat. Minat merupakan suatu tanda suka atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal yang ada di hadapannya tanpa ada suatu paksaan. Dan bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain. Nah, untuk peminatan siswa dapat dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, siswa memahami potensi dan kondisi diri sendiri. Yang kedua, siswa memilih dan mendalami mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran. Terus, yang ketiga, meramu dan memilih arah pengembangan karir. Yang keempat, siswa menyiapkan diri serta memilih pendidikan lanjut dan arah karir. Terima kasih. Sudah? Sudah. Wah, keren sekali teman-teman semua. Baik, langsung saja ya kita lanjut ke pertanyaan kedua yang mungkin nanti bisa dijawab ke setiap narasumber yang hadir di hadapan kalian. Jadi sekarang saya akan bertanya ke narasumber kedua, Kak Uni. Jadi bagaimana sih cara yang paling efektif untuk menelaah itu? Baik, terima kasih Mas Isa. Saya akan sedikit menjelaskan tentang menelaah kemampuan dalam memilih studi lanjut, yaitu kemampuan siswa dalam merencanakan studi lanjut harus diawali dengan kemampuan siswa dalam melakukan eksplorasi karir dari dalam dirinya. Nah, tujuan dari eksplorasi karir bagi anak tidak lain adalah untuk memilah dan memilih berbagai informasi tentang diri dan lingkungan, sehingga anak dapat menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan karakteristik dirinya yang pada gilirannya ia akan mencapai kemandirian. Dengan demikian, dalam membantu meningkatkan perencanaan siswa dapat diawali dengan memberikan berbagai informasi agar siswa dapat memilah dan memilih berbagai informasi tentang diri dan lingkungannya, sehingga siswa dapat merencanakan karir sesuai dengan karakteristik dirinya. Nah, salah satu dari siswa yang memiliki perencanaan karir yaitu siswa yang mampu mengatur waktu luang secara efektif. Terima kasih. Wah, keren sekali teman-teman semua. Semoga bisa dapat diambil apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita. Lanjut ya, seperti ada pertanyaan lagi. Sekarang kita akan menggali ke pertanyaan ke narasumber ketiga kita. Kalau dia, jadi apa cara yang paling ampuh untuk individu itu bisa tahu kondisi dirinya itu seperti apa? Atau bagaimana cara mendengarkan individu agar mereka bisa memahami kondisi diri mereka? Silakan. Terima kasih Mas Isa atas waktunya. Jadi menurut apa yang saya kami untuk mengetahui kondisi individu itu ada beberapa poin. Yang pertama, mengenali pribadinya termasuk perkembangan hidupnya. Yang kedua, mengenali kebutuhannya. Yang ketiga, mengenali apa yang dianggapnya sebagai masalah. Yang keempat, mengenali reaksinya dalam menghadapi masalah. Yang kelima, mengenali bagaimana cara dia menghadapi masalah. Jadi, untuk melanjutkan secara lebih lanjut itu diperlukan mengenai kondisinya itu. Maka dapat dijadikan sebuah cerminan oleh seseorang untuk melanjutkan secara lanjut apa yang diperlukan selanjutnya.
Wow, banyak sekali teman-teman semua. Karena waktunya sudah agak mepet, kita lanjut aja ya pertanyaan berikutnya untuk kalian. Jadi hal apa aja sih yang bisa dilakukan ketika hendak memutuskan untuk menulis lebih lanjut untuk kalian? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini ada beberapa hal yang saya jelaskan. Yang pertama itu ada persyaratan masuk. Persyaratan masuk yang tidak hanya selalu memberikan dengan nilai akademisnya. Terus yang kedua itu ada jenis universitas. Ada jenis universitas yang aktif dalam politik atau memiliki reputasi yang bagus dalam berolahraga. Dan lokasi. Yang ketiga ada lokasi itu sekitarnya juga penting untuk ada pertimbangan bagaimana dengan transportasinya, terus nanti bagaimana cara mau ke kantin, mau makan, seperti itu. Terus yang keempat ada nilai keputusan mahasiswa. Biasanya di sekitar akhir setiap mahasiswa itu akan diminta untuk menilai jurusan dari universitasnya mereka. Yang kelima ada mata kuliah yang merupakan isi dari semua jurusan bersangkutan dengan apa yang akan Anda pelajari semasa kuliah. Yang ketujuh itu ada biaya kuliah. Biaya kuliah Anda perlu menyesuaikan biaya kuliah dengan anggaran Anda. Setiap universitas tertentu saja menempatkan tarif yang berbeda. Sudah, ya, itu dia jawabannya teman-teman semua. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Untuk kakak nih, menurut kakak dalam pemilihan studi lanjut biasanya ada hambatan apa saja sih dalam proses pemilihan itu? Terima kasih waktunya Mas Isa. Jadi yang saya pelajari pada pemilihan studi lanjut itu biasanya terdapat suatu hambatan-hambatan yang ditemui oleh mahasiswa. Dalam pilihan studi lanjut ini biasanya terdapat hambatan-hambatan ini berbeda menjadi dua, yaitu hambatan yang sering dialami siswa dan hambatan yang jadi alami siswa. Pada hambatan yang sering dialami siswa atau dialami siswa, biasanya pada teman-temannya sering memberikan masukan-masukan atau stimulus tentang pilihan studi lanjut tersebut. Juga dari kebutuhan keluarga anggota keluarga tersebut terkadang membuat siswa menjadi pesimis dalam menentukan studi lanjut, serta kurangnya kebiasaan untuk menentukan pilihan studi lanjut. Pada hambatan yang sedikit atau jarang dari siswa, biasanya siswa memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya, sehingga pada saat siswa tersebut memilih suatu keputusan atau mengambil keputusan, orang tua tersebut tidak menyetujui keputusan siswa tersebut. Juga siswa biasanya ragu apakah setelah mereka lulus apakah bisa lanjut untuk studi atau tidak, serta kekurangan sarana yang diberi siswa, sehingga siswa kebingungan ingin memilih sekolah atau instansi lanjut yang mana. Bagi siswa yang memiliki hambatan-hambatan pada pemilihan studi lanjut ini dapat berkonsultasi kepada BPK. Jadi misalnya nanti kita akan memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam melakukan studi lanjut tersebut. Terima kasih. Baik. Jadi itu tadi adalah hasil jawaban dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada sebelum kita. Selanjutnya kita akan menggunakan beberapa komentar atau tambahan dari narasumber yang belum bisa hadir di tempat kali ini. Pada Kak Zena, kami silakan. Terima kasih kepada host yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tanggapan dan juga tambahan materi dari apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber ini. Ya, langsung saja saya akan memaparkan beberapa tanggapan dan tambahan dari materi yang pertama. Tadi membahas tentang bakat dan minat. Di sini saya akan menambahkan sedikit untuk materi tentang minat. Minat di sini adalah kecenderungan rasa suka oleh sesuatu atau terhadap sesuatu yang dimiliki oleh individu. Nah, jadi hal yang paling efektif yang akan saya tambahkan untuk materi ini adalah yang pertama, mereka harus berfokus pada apa yang mereka sukai dan mereka inginkan dalam keadaan yang tidak terpaksa dan atas kemauan mereka sendiri. Nah, itu untuk materi yang pertama tentang minat. Untuk yang kedua, saya akan menambahkan sedikit juga cara yang paling efektif untuk mentelaah diri sendiri,
Yang pertama, individu bisa mengeksplor diri mereka dan memahami bagaimana karakteristik individu itu sendiri. Yang ketiga, saya sudah mencatat tadi di sini tentang memahami kondisi individu. Nah, di sini bagaimana sih cara yang efektif untuk individu itu memahami kondisi mereka sendiri? Yang pertama, di sini mereka bisa mencari potensi diri mereka. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan, lalu mengenali diri dan masalah yang ada pada dalam diri mereka, lingkungan, dan lain-lainnya lagi. Yang keempat, yaitu tentang bagaimana memilih studi lanjut atau hal apa saja yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk memilih studi lanjut. Yang pertama adalah memahami keadaan individu itu sendiri, memahami bagaimana prospek ke depannya, lalu mempertimbangkan tujuan dia di awal itu bagaimana. Ya, lanjut yang terakhir ya ini. Apa saja sih hambatan yang biasanya timbul dalam proses pemilihan studi lanjut? Yang biasanya terjadi pada masyarakat itu adalah masalah ekonomi, sikap pesimis, kurang motivasi, dan kurang arahan. Nah, itu saja yang bisa saya tambahkan dari materi yang sudah dipaparkan dari narasumber. Karena materi dari narasumber yang tadi sudah disampaikan sudah cukup baik, dan di sini saya hanya menambahkan beberapa catatan saja untuk materi yang mereka sampaikan. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada host yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menambahkan dan menanggapi materi yang sudah narasumber berikan. Terima kasih. Baik semuanya, karena narasumber kita sudah memberikan tanggapan dan komentar mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan mengenai peminatan studi lanjut, dan juga narasumber online yang mungkin belum bisa hadir di tempat kali ini juga telah memberikan komentarnya. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih atas waktu-waktunya